penuh ucapan syukur, pagi ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini, pagi ini kami dapat memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman pagi ini, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena hamba-Mu siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini sesuai dengan flyer yang sudah saya sampaikan, saya akan menyampaikan dengan judul Pancasila seri yang kedua. Seri yang pertama sudah saya sampaikan pada saat ibadah RF Sabat. Jadi kalau yang ingin mendengarkan yang seri 1, dengarkan di YouTube Pancasila 1 yang ada di RF Sabat. Nah, sekedar mengulang kembali, sila pertama dari Pancasila itu apa, saudara-saudara? Ya, pinter, ketuhanan yang Maha Esa. Loh, masalahnya banyak pejabat tinggi negara, Pancasila enggak hafal, saudara-saudara, tapi mereka menjadi pejabat tinggi negara. Ini memalukan sekali. Jadi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa ya? Lambangnya bintang. Ya, kenapa lambangnya bintang? Bukan lambangnya kambing saja atau yang lain. Karena bintang itu adanya di atas. Dan orang berpikir bahwa Tuhan itu ada di atas secara umum. Kalau sekarang kita tahu bahwa Tuhan memang tinggalnya di Samayim, di sorga, tetapi Dia juga tinggal di dalam hati kita. Nah, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar segalanya dan sebagai tujuan hidup. Kalau yang pertama, sila pertama ini kita gagal, pasti yang kedua tidak bisa dilakukan. Jadi yang tidak bisa melakukan apa yang akan saya bahas pada hari ini, itu tandanya orang tidak punya Tuhan, tidak bertuhan. Ya. Nah, sila kedua bunyinya bagaimana, saudara-saudara? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa ya? Rantai, lambangnya rantai. Pinter. Nah, apa yang disebut kemanusiaan? Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk ciptaan Tuhan yang sangat mulia dari makhluk hidup lainnya. Karena ciptaan Tuhan yang namanya manusia itu memiliki 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ini lengkap. Kalau malaikat hanya jiwa dan roh saja, dia tidak punya tubuh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu mempunyai potensi berpikir, rasa, karsa, dan cipta. Manusia menempati kedudukan dan martabat yang tinggi, itu bicara soal manusia. Jadi kalau bicara soal kemanusiaan, ya berkisar tentang masalah itu. Kata adil
itu mengandung makna bahwa sesuatu keputusan atau tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif dan subjektif sehingga tidak melakukan perbuatan sesuka hatinya. Ini adalah kemanusiaan yang adil. Artinya segala tindakan atau segala perbuatan kita harus didasari dengan tindakan yang logis sebagai sesama manusia. Artinya tidak sewenang-wenang karena memanusiakan manusia atau memanusiakan sesamanya. Dan hal itu mengandung makna beberapa hal. Yang pertama, dalam bertutur kata. Di dalam bertutur kata kepada orang lain itu tidak menghina orang. Tidak menganggap orang lain itu rendah, saudara-saudara. Karena itu di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-7 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, engkau tidak boleh menghina orang Edom karena dia saudaramu. Engkau tidak boleh merendahkan seorang Mitsraim atau Mesir karena dahulu engkau adalah orang asing di negerinya. Ayat ini muncul karena orang Yahudi adalah bangsa yang merasa lebih daripada yang lain karena dia adalah bangsa pilihan Elohim. Sehingga dia berpikir bangsa yang paling beradab. Padahal kalau kita melihat di dalam kitab suci, bangsa Yahudi adalah bangsa yang paling tidak baik. Tegar tengkuk, kejahatannya luar biasa, kejahatan memutilasi orang tertulis dalam kitab suci. Perzinahan antara orang tua dengan anak tertulis dalam kitab suci. Tetapi justru orang yang paling hina seperti inilah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bangsa yang hebat. Ada banyak di antara orang yang saya temui ketika dia mendengarkan firman yang saya sampaikan, dia katakan, wah ini firman luar biasa. Tetapi apakah saya layak untuk masuk ke gereja, Pak Yakub? Memangnya kenapa? Saya ini orang yang najis, orang yang jahat, orang yang tidak beradab dan tidak berperi kemanusiaan. Saya katakan justru Tuhan datang untuk itu. Kitab suci katakan apa? Yang membutuhkan tabib atau dokter adalah orang yang sakit. Orang sehat tidak butuh dokter, tidak butuh tabib. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Yahudi yang suka merendahkan bangsa lain, ini dikritisi oleh Tuhan. Tadi dikatakan, engkau tidak boleh menghina orang Edom karena dia saudaramu. Engkau tidak boleh merendahkan orang Mitsraim karena engkau adalah dahulu sebagai orang asing di negerinya. Jadi kita tidak boleh memandang rendah orang lain. Itulah yang disebut dengan peri kemanusiaan yang adil. Kenapa? Karena kita hidup di bumi ini sebagai petualang. Rumah kita yang abadi itu di Samayim, di sorga. Bukan di atas muka bumi ini. Karena itu ada pepatah mengatakan urip ing donya cuma mampir ngombe. Orang hidup di bumi ini hanya seperti mampir untuk minum saja. Orang minum itu sebentar atau cepat, saudara-saudara? Cepat, sebentar, ya. Tidak lama. Karena itu orang hidup di bumi ini tidak akan lama. Jangan kita berpikir dan berdoa minta Tuhan berikan aku umur panjang lebih 100 tahun. Kalau saya tidak mau, saya mau Tuhan berikan aku umur yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau sudah rencananya mati, lebih baik mati daripada stroke menyusahkan orang lain dan menyusahkan diri sendiri. Itu akan jauh lebih baik. Jangankan umur 100 tahun lebih, umur 80 saja giginya udah pada ompong. Makan jagung sudah tidak bisa, dimut. Ya kan?
Kalau mau dikeletak ya gusinya pada sakit semuanya. Kitab suci katakan usia manusia berapa tahun? 70 tahun. Lebih daripada itu kebanggaannya apa? Nah, kita sudah tahu itu ya. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan dengan usia yang tinggi. Yang bisa kita banggakan adalah kalau tingkat kerohanian kita tinggi. Itu yang bisa kita banggakan, bukan umur yang panjang. Jadi kita hidup di bumi ini sebagai petualang. Hanya sebentar saja sebagai pengembara. Jadi kita sama-sama pengembara, tidak boleh menghina orang lain. Kemudian yang kedua, tidak ada kasta tinggi ataupun rendah. Sekali lagi saya katakan orang Yahudi ini adalah bangsa yang istimewa. Tetapi bangsa istimewa setelah dia dipanggil oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan. Sehingga kita melihat penemu-penemu dunia yang bisa dipergunakan oleh manusia seluruh dunia, kebanyakan orang Yahudi. Terakhir penemuannya adalah bagaimana menghancurkan sel kanker tanpa kemoterapi. Di mana seseorang dimasukin satu alat, kemudian tempat di mana kansernya ada itu didinginkan sampai sekian puluh derajat minus. Kemudian kansernya diambil. Yang terakhir lagi juga menemukan kornea mata cangkokan sintetis. Kalau dulu harus mencangkok mata orang, begitu orang mati belum lama diambil matanya, kemudian dicangkokkan. Sekarang tidak perlu lagi, cukup menggunakan buatan orang Yahudi. Penemuan-penemuan teknologi mutakhir semua orang Yahudi. Tetapi itu semua adalah setelah dipilih oleh Bapa Yahweh. Oleh karena itu dia merendahkan orang lain dengan mengatakan bangsa lain selain bangsa Yahudi adalah bangsa Goyim. Kalau diterjemahkan di dalam kitab suci kita disebut bangsa kafir. Jadi saudara dan saya ini termasuk kafir. Beda dengan orang-orang yang teriak di media sosial kafir. Kalau orang-orang yang teriak di media sosial kafir, yang dimaksud kafir oleh orang itu adalah selain orang yang memiliki iman dan pandangan yang sama. Satu iman pun kalau pandangan teologianya berbeda itu kafir. Tetapi beda dengan yang disebut dengan kafir di dalam kitab suci. Yang ditulis di dalam kitab suci yang disebut kafir adalah bangsa lain selain bangsa Yahudi. Dia tidak menyadari bahwa bangsanya adalah bangsa yang tidak baik. Kitab suci katakan bangsa yang tegar tengkuk dan penghasut. Kalau di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan bangsa bajingan. Bilangan 11 ayat yang keempat. Di dalam Indonesian Literal Translation dikatakan dan para penghasut yang ada di tengah-tengah mereka berhawa nafsu, rakus, dan Bani Israel juga berbalik dan menangis serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Jadi kalau mengalami kekurangan sedikit, ngomel. Ini adalah bangsa biadab menurut kitab suci. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang biadab, tetapi orang beradab. Karena kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang beradab adalah orang yang bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Bukan hanya bersungut-sungut. Bangsa Yahudi ketika mereka minta daging, karena dalam perjalanan mereka merasa tidak pernah makan daging, mereka bersungut-sungut. Dan ketika Tuhan mengirimkan daging burung puyuh, mentah-mentah juga dia makan. Sehingga kitab suci katakan banyak di antara mereka yang mati. Ini bangsa yang rakus. Itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita dulu. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang beradab.
Dan pada hari ini firman Tuhan berbicara kepada saudara, Tuhan ingin menjadikan saudara sebagai bangsa yang beradab, sebagai pribadi yang beradab. Pribadi yang beradab adalah pribadi yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Satu hal yang paling dibenci oleh Tuhan adalah persungutan. Persungutan itu bahasa Indonesianya apa ya? Mengeluh. Tuhan itu anti dengan keluhan. Seolah-olah Tuhan tidak tahu permasalahan kita. Padahal di dalam kitab Mazmur 44 ayat yang ke-22 katakan apa? Dia mengetahui rahasia hati. Artinya apa sih segala gundah gulana, segala permasalahan di dalam kehidupan kita? Jangan saudara pikir Tuhan tidak tahu. Dia sangat tahu, lebih daripada saudara tahu masalah saudara. Yang jadi masalahnya adalah ketika kita sedang bermasalah, apakah kita menjadi manusia yang beradab atau manusia biadab? Kitab suci katakan, Rabi Saul yang sudah tahu kebenaran mengatakan, di dalam Roma 10 ayat yang ke-12 dari Indonesian Literal Translation katakan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang sama atas semua orang, apakah kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi orang Yahudi itu tidak berbicara dengan orang Yunani, karena dianggap orang Yunani ini adalah orang yang sudah tercampur dengan kafir, kekafiran. Sehingga mereka merasa menganggap enteng bangsa Yunani yang berbahasa Yunani. Nah, Tuhan tidak mengendaki hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhannya sama. Mereka yang menghina Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Beruah HaKodes, sebetulnya Tuhannya sama, cuma mereka tidak mengenal, sehingga mereka menghina Tuhan yang sesungguhnya. Karena tidak kenal maka tidak sayang. Dibenci malah. Dia tidak menyadari bahwa Tuhan yang dia benci itu adalah Tuhan yang sangat menyayangi mereka. Rabi Saul misalkan, bagaimana dulu dia benci terhadap orang Kristen. Dia mau minta surat untuk bisa membunuh orang Kristen tanpa kena hukuman. Dia membenci Yeshua Hamasya, tetapi justru Yeshua Hamasya mengasihi dia. Sehingga melalui penglihatan dia matanya buta dan akhirnya dia, singkat cerita, akhirnya menjadi rasul. Jadi di sini Rabi Saul atau Rasul Paulus katakan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Bahkan Yeshua sendiri juga mengajarkan hal yang sama. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab juga oleh satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik hamba maupun orang merdeka, dan semuanya telah diberi minum dalam satu roh. Kembali, yang membedakan adalah karena orang tidak mengenal kebenaran. Tidak usah mereka yang notabene dalam tanda petik agamanya lain, yang mengaku diri Kristen saja, berapa banyak yang menghina Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Beruah HaKodes. Kemarin saya ditunjukin oleh seseorang video YouTube Rabi Yahudi Mesianik. Dia katakan, Pak, ini ajarannya persis 100% sama dengan apa yang Pak Yakub ajarkan. Pak Yakub kenalkah dengan Rabi ini? Saya bilang saya tidak kenal. Jadi kalau kita berada pada sudut yang netral, kita mempelajari kitab suci, tidak akan ada perbedaan, saudara-saudara. Kenapa perbedaan itu terjadi? Istilahnya karena ada unsur-unsur pribadi yang masuk ke dalamnya. Jadi sudah tidak murni lagi. Orang Yahudi yang merasa lebih daripada orang Yunani tidak direkomendasi oleh firman Elohim. Karena itu firman juga tidak merekomendasi kita untuk menghina orang.
Biasanya yang menjadi celaan, menjadi hinaan itu siapa? Orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena orang yang miskin selalu berharap kepada manusia. Baru-baru ini ada orang yang memperdaya saya menggunakan banyak nomor WA, tetapi orangnya satu. Roh Kudus memberitahu kepada saya, orangnya sama. Dia ngobrol memuji-muji saya tidak butuh pujian, saudara-saudara. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Duit, ujung-ujungnya duit, saudara-saudara. Dan pakai nama Yahweh, pakai nama Yeshua HaMashiach lagi. Tapi Roh Kudus memberitahu saya orangnya sama, bahasanya sama, caranya sama, menggunakan banyak nama. Tetapi saya tidak mau menyakiti hati orang. Dia menyaru sebagai ibu-ibu, ya saya sebut ibu. Ya, menyaru sebagai orang tua, saya sebut orang tua. Tapi semua sama, bahasanya sama, tekniknya sama. Mungkin karena seperti apa yang Pak Simeon sampaikan kemarin, karena saya banyak berkemurahan sehingga saya dimanfaatkan. Tetapi kali ini saya tidak bisa lagi dimanfaatkan dan saya tidak mau dimanfaatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeshua sendiri yang memelopori untuk bisa memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba kita membuka di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 4 ayat 6 dan 7 serta 9. Di dalam Indonesian Literal Translation dikatakan, dan di sana ada sumur Yakub. Kemudian Yeshua tatkala merasa letih karena perjalanan itu, dia duduk sedemikian rupa di tepi sumur itu, waktu itu kira-kira jam ke-6. Datanglah seorang wanita dari Somron atau Samaria untuk menimba air. Yeshua berkata kepadanya, berilah minum kepadaku. Ketika Yeshua mengungkapkan hal itu, ini menjadi sesuatu yang merubah tradisi atau adat karena orang Yahudi melecehkan orang Somron atau Samaria. Ayat 9. Lalu wanita Somron itu berkata kepadanya, bagaimana engkau selaku orang Yahudi meminta minum daripadaku sebagai seorang wanita Somron? Jadi wanita Somron itu sendiri atau wanita Samaria itu sendiri menyadari ketika Yeshua menegur dia, ini merupakan sesuatu yang istimewa. Karena biasanya orang Yahudi tidak menegur orang Somron atau Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Somron. Jadi apa yang Yeshua lakukan ini sebetulnya adalah tingkah laku peri kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghilangkan permusuhan. Kenapa sih Indonesia yang saya katakan adalah negara besar, saya katakan Indonesia adalah negara yang hebat, tetapi kalau dibicarakan soal kemajuannya, berat sekali kemajuannya, saudara-saudara. Karena bangsa Indonesia sangat mudah dipecah belah. Ini sejak zaman VOC dulu. Makanya ada Yong Jawa, Yong Sumatera, suku Batak, Yong Celebes, suku Sulawesi khususnya orang-orang Bugis, Yong Borneo, orang Kalimantan, yaitu suku Dayak dan lain-lain. Itu semua adalah politik zaman Belanda yang disebut politik divide et impera, yaitu politik pemecah belah. Oleh karena itulah maka ketika manusia dipecah belah satu dengan yang lain, sudah tidak ada lagi peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena merasa dirinya yang paling beradab, dirinya yang paling adil, orang lain tidak. Saya lebih hebat daripada yang lain. Itu yang ada di dalam pikirannya. Kita orang Indonesia, banyak suku, etnis boleh berbeda, tetapi kita satu di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi hanya orang yang berpikiran tradisional yang masih mudah dipecah belah dengan istilah pribumi dan non-pribumi. Padahal hal ini sudah dicanangkan oleh Presiden.
Jangan lagi menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi. Begitu menjabat sebagai gubernur, pidato pertama sudah ngomong soal pribumi dan non-pribumi. Tidak menyadari kalau dirinya sebetulnya termasuk non-pribumi. Ini adalah tingkah laku tidak kemanusiaan adil dan beradab. Saudara-saudara, kita ini perlu belajar dari negara kota, negara Singapura. Di Singapura, Malaysia, itu banyak etnis, saudara-saudara. Ada India, ada Chinese, ada Melayu, ada dari suku-suku yang lain. Tetapi mereka tidak pernah membedakannya. Dan di dalam ID mereka tidak ada dicantumkan agama. Karena itu dipisahkan di dalam kehidupan setiap hari. Kenapa? Karena agama itu berbicara soal prinsip kaidah kehidupan pribadi manusia satu dengan yang lain. Kalau di sini jangankan beda agama, satu agama saja kalau tidak sama dengan doktrin atau prinsipnya sudah kafir, saudara-saudara. Jadi mereka tidak membedakan. Yang mereka utamakan adalah sebagai sesama warga negara. Bagaikan rantai yang saling terkait, maka lambang rantai untuk Pancasila, sila yang kedua adalah tepat. Kemanusiaan yang adil dan beradab hanya terjadi jika di otaknya tidak berpikir jahat atas sesamanya. Jadi jangan merasa diri yang paling beradab jika tingkah laku dan ucapannya tidak beradab. Banyak orang merasa dirinya paling beradab, merasa dirinya paling suci, tapi ucapan tingkah lakunya biadab. Ini yang sekarang sedang melanda negara kita, kaum intoleran. Tuhan itu adil. Ketika melihat ada orang kaya dan miskin, bukan berarti Tuhan tidak adil. Justru itulah bentuk keadilan Tuhan. Kenapa? Karena konsepnya yang berbeda. Kemarin kalau saudara yang nonton YouTube RF Sabat yang disampaikan oleh Pak Simeon jelas bagaimana konsep orang yang miskin selalu yang ada di dalam pikirannya adalah kekurangan, dan kekurangan. Sementara konsep orang yang memiliki kehidupan yang berkelimpahan, maka itu adalah konsepnya Tuhan yang selalu memberikan dengan berkelimpahan. Jadi kalau saudara selalu berpikir kenapa hidupku kurang, tidak ada ucapan syukur, maka hasilnya apa saudara-saudara? Hasilnya ya kurang. Apa yang engkau pikirkan itu yang akan mendatangi engkau, kata kitab Iyob. Karena itulah kitab suci katakan cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Nanti kita akan tahu bagaimana kita bisa menjadi orang sukses secara materi. Tidak salah kita memiliki uang banyak. Akan menjadi salah ketika kita memiliki uang banyak, kehidupan kita berubah menjadi tidak berkemanusiaan dan tidak beradab. Tidak adil terhadap sesamanya. Jika orang bisa bergumul dan dekat dengan Tuhan dalam kesusahan secara ekonomi, justru ketika banyak duitnya berubah mentalnya. Jadi Tuhan itu lebih tahu. Ada orang yang ketika hidupnya susah, dia bisa dekat dengan Tuhan. Tuhan izinkan hal itu terjadi. Tentu kita semua tidak mau. Kita maunya diberkati secara materi, tetapi kita juga dekat dengan Tuhan. Betul saudara-saudara? Pasti kita maunya itu. Tetapi Tuhan lebih tahu mental kita. Karena itu kalau saudara ingin saya bisa mengucap syukur kepada Tuhan, saya bisa dekat dengan Tuhan, tetapi saya memiliki kekayaan secara materi berlimpah supaya bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mental saudara harus diubah menjadi mental orang yang hidup berkelimpahan. Bisa dipahami saudara-saudara? Nah sekarang kalau seperti ini semuanya tergantung siapa? Tergantung Tuhan atau tergantung saudara? Tergantung kita. Yang jadi masalahnya mau tidak kita mengubah konsep kita.
Saya sempat ngomong kepada orang yang memperdaya saya. Saya bilang, saya kan sudah memberitahu, saya ini bukan Tuhan yang ketika seseorang mengalami kesulitan datang kepada saya pertama mintanya 1 juta, memangnya duitnya baik apa? Terus turun jadi 500, turun lagi menjadi 100, turun lagi seadanya. Saya bilang tidak ada dana untuk itu. Bukan berarti saya tidak pegang uang, tetapi dana untuk itu tidak ada. Nanti ganti orang lagi, saudara-saudara, menyapa dengan cara yang sama, memuji-muji dulu. Padahal saya tidak butuh pujian, karena semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Disangka kalau saya dipuji-puji terus akhirnya keluar duit, ya lihat-lihatlah. Kalau Tuhan sudah memberitahu orangnya cuma mau duitnya saja, kerohaniannya tidak benar, bahkan menggunakan nama Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Ini menggunakan nama Tuhan untuk bermain-main, saudara-saudara. Itulah yang disebut dengan mempermainkan nama Tuhan, melecehkan nama Tuhan. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau baru dapat duit sedikit sudah lupa kepada Tuhan, jangan harap saudara akan pegang duit banyak, ya. Jangan harap saudara bisa pegang duit banyak. Kalau saudara ingin pegang duit banyak, saudara ubah mentalnya. Ketika sekarang belum pegang duit banyak, saudara belajar untuk bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kebanyakan orang mengucap syukur atau tidak kan nilainya dengan uang. Orang tidak menyadari kalau kita sehat, tidak menghadapi masalah, itu merupakan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Orang tidak menyadari itu, saudara-saudara. Lihat saja, kita melihat artis-artis yang beberapa minggu yang lalu pamer duit, pamer ATM sekian miliar. Yang senang siapa, saudara-saudara? Tukang pajak. Nggak perlu mengoreksi, sudah keluar sendiri semuanya. Nah, enggak tahu, mungkin karena sudah kena pajak sekarang enggak pada muncul lagi tuh. Padahal baru punya uang berapa puluh miliar. Konglomerat yang uangnya ratusan triliun tenang-tenang saja dan enggak perlu harus pamer. Kita perlu belajar juga. 1 miliar itu berapa juta sih, saudara-saudara? 1000 juta. Kalau 1000 miliar, wah, saya enggak pernah lihat uang segitu banyaknya. Enggak usah lihat, belajar dulu. 1 miliar berapa juta? 1000 juta. 1 triliun 1000 miliar. Nah, kalau 1000 triliun namanya apa? 1000 triliun itu namanya triliat. Ya. Bukan Pak Triat. Jadi jangan mengukur mental kita untuk bisa berkemanusiaan yang adil dan beradab karena jumlah banyak sedikitnya materi yang kita miliki. Ubah dulu mental kita. Buktikan ucapan saya. Kalau mental kita mental peminta-minta, jangan harap saudara bisa mendapatkan berkat secara materi dari Tuhan. Kenapa? Karena saudara minta kepada siapa? Minta kepada si A, itulah Tuhan saudara. Bisa dipahami, saudara? Nah, kalau saudara ingin, ya puji Tuhan kalau bisa triliarder, miliarder, oke lah. Mintanya kepada siapa? Ya kepada pemilik segala-galanya. Segala hormat, kekayaan, kejayaan, kemuliaan, siapa yang punya? Bapa Yahweh. Itu dalam 1 Korintus. 1 Tawarikh. Segala kemuliaan, kejayaan, kekayaan, hormat, semua ada di tangan Bapa Yahweh. Minta kepada Dia yang memiliki segala-galanya dengan ubah mindset atau mental pikiran kita. Orang kaya tidak akan mungkin minta-minta.
Tapi orang miskin bukan berarti peminta-minta. Paham saudara-saudara? Saya sebagai pendeta ini kadang bingung saudara-saudara. Kalau ada orang mau pinjem uang itu bingung saya. Dipinjemi hilang, tidak dipinjemi juga hilang. Kalau tidak dipinjemi katanya apa? Pendeta tidak punya kasih. Kalau dipinjemi, saya ini punya prinsip, pinjam beda dengan minta. Kalau pinjam kapan mau dipulangkan? Giliran waktunya sudah sampai belum bisa memulangkan, hilang juga saudara-saudara. Jadi berperi kemanusiaan yang adil dan beradab itu sumbernya dari mana? Bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Apakah saudara berpikir Pak Yakub tidak pernah hidup berkekurangan secara materi? Pernah. Tetapi apakah kalau kekurangan saya bilang, saudara-saudara saya sekarang berkekurangan, tolong kolektornya yang banyak ya, padahal kolektor tidak masuk ke saya kan. Tolong ya perpuluhan misalkan, no. Saya minta kepada Bapak Yahweh. Pak Simeon sudah meninggalkan pekerjaannya dengan istrinya. Istrinya sering pergi ke luar negeri, pameran-pameran. Tentu secara materi sudah berhasil, tetapi mereka rela meninggalkan untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Dan saya yakin Tuhan akan cukupkan semuanya. Yang jadi masalahnya adalah mental kita, bisa enggak kita ubah. Jadi orang yang tidak bisa memiliki peri kemanusiaan yang berkeadilan, itu sedang menghina pencipta dan merasa diri paling terbaik. Tentu saja yang dimaksud melecehkan orang dan sombong. Sedangkan sombong dan suka melecehkan orang itu adalah sifatnya Hillel bin Sakar atau sifatnya Lucifer, sifatnya setan. Itu sombong, enggak punya apa-apa tapi sombong. Bukankah ketika dia mencobai Yeshua HaMasyiah dia mengatakan apa? Kalau engkau bersembah sujud kepadaku, maka segala kemuliaan dunia ini aku berikan kepadamu. Kurang ajar, aku berikan kepadamu, memang yang dipunyai setan apa? Setan tidak punya apa-apa. Segala hormat, kemuliaan, kekayaan, kejayaan, harta semua yang ada di atas muka bumi maupun yang ada di jagat raya, Bapak Yahweh yang punya. Karena itu apa yang saya sampaikan pada saat ini adalah saya mengajar bagaimana konsep pikiran saudara adalah konsep pikiran yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab keluar dari dalam hati dan pikiran kita. Sehingga saudara akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu saling menghormati. Dan ini tertulis di dalam firman Elohim. Yang pertama, hormatlah kepada orang tua. Kalau saudara menghormati orang tua, saudara memelihara orang tua yang hidup susah, saudara diberkati oleh Tuhan. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12 dikatakan, Kabes et Ebika wa et Imeka lemaan yarikun Yamaika al Ha'amada Ha'adama Asher Yahweh Eloheka notenlak. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Yahweh Elohim berikan kepadamu. Sedangkan sistem yang sekarang sedang dihembus-hembuskan adalah sistem khilafah, tidak bisa menghormati orang tua. Walaupun dengan orang tua kandung sekalipun. Kalau beda prinsip itu toghut, itu kafir, halal darahnya. Saya mendengar kisah dari salah satu di antara saudara yang mengatakan keluarganya ada yang terkena kasus khilafah. Sama ibunya, sama bapaknya itu tidak menghormati babar belas. Kenapa? Karena otaknya sudah rusak, saudara. Sudah didoktrin yang keliru. Sehingga merasa diri paling memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab, padahal tingkah laku terhadap orang tuanya menunjukkan dia bukan beradab tapi biadab. Yang kedua, menghormati dengan mengasihi sesama seperti mengasihi dan menghormati Tuhan.
Di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai 40 dikatakan, Wa yomer Yeshua elai wa hafta et Yahweh Elohika, bekal fafka, ufkal nafseka, ufkal madaika, suhi hamitswa hakdola wa harisona, wa hasimnia damtalah, wa hafta et leraka kamoka, wa et setei hamitsot haele teluyim kal hatorah wa hanfiim. Dan Yeshua berkata kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua yang sama seperti itu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Jadi orang yang tidak bisa mengasihi sesamanya, apalagi mengasihi orang tua kandungnya sendiri, itu orang yang tidak memiliki peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti gagal melakukan firman Tuhan. Saudara nantinya akan jadi orang tua. Dan saudara tentu berpikir, kalau aku sudah tua renta, saya rindu anak cucu menantuku bisa hormat kepadaku dan bisa memelihara hidupku. Tentu seperti itu. Lakukan dulu untuk orang tuamu ketika masih hidup. Jangan ketika masih hidup disia-siakan, giliran sudah mati, dikasih kembang, dikasih makanan, dikasih ingkung, tidak ada gunanya, tidak ada yang bisa makan itu. Orangnya sudah jadi tengkorak, sudah jadi jerangkong. Yang keempat, manusia itu dilahirkan bukan atas kehendak dari dirinya sendiri, tetapi sudah merupakan takdir. Takdir apa? Takdir berkulit hitam, takdir berkulit sawo matang, berkulit kuning, berkulit putih, berambut lurus, berambut keriting. Jadi kalau ada orang yang menyudutkan orang-orang yang berkulit hitam atau berkulit putih atau berkulit kuning, itu sama saja dengan melecehkan Tuhan, menyalahkan Tuhan, dan itu merupakan tindakan tidak beradab. Jadi tidak cocok dengan Pancasila dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya pada sila yang pertama kemarin saya katakan, saya menyelidiki Pancasila, sesuai tidak dengan firman Tuhan. Kalau sesuai saya dukung, dan ternyata sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini sila yang kedua kita sudah perhatikan. Sekarang kalau kemauan kita, saudara maunya lahirnya seperti apa? Tentu saya yakin semua kita pengen, saya dilahirkan jadi anak presiden. Saya ingin dilahirkan menjadi anak konglomerat. Betul tidak saudara-saudara? Sehingga ketika kita berbicara kehidupan di atas muka bumi ini, tidak mengalami yang namanya kekurangan uang. Dan itu yang disebut dengan takdir. Tetapi semuanya kan sudah diatur oleh Tuhan. Mana ada di antara kita yang berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau jadi anaknya Pak Yakub saja, saya mau jadi anaknya Pak Jito saja, saya mau jadi anaknya Pak Peter saja misalnya. Tidak ada, itu semua takdir, saudara-saudara. Dan takdir itu tidak bisa diubah. Karena itu di dalam renungan kemarin yang saya beri judul istri dalam perspektif Ibrani, is itu laki-laki, kalau perempuan apa? Loh, tidak dengerin pasti ya. Kalau laki-laki is, kalau perempuan isa, kalau istri isah. Tetapi antara isa dengan isah itu sama hurufnya. Artinya apa? Yang disebut istri itu perempuan. Bukan laki-laki yang menyaru menjadi perempuan. Ganti kelamin misalkan, atau mentalnya rusak sehingga merasa dirinya sebagai perempuan. Itu sudah takdir, saudara-saudara. Takdir itu tidak bisa diubah.
Yang bisa diubah adalah nasib. Jangan saudara berkata, dasar nasib wis dadi wong kere, bertahun-tahun kok kere terus. Itu nasib saudara. Jangan saudara menyerah dengan nasib. Jadi kalau takdir mau diubah itu hanya sementara. Rambut hitam pengen jadi orang bule, rambutnya jadi putih. Beda dengan saya, rambut putih alamiah. Orang bule warnanya kuning, jadi ikut kuning. Rambutnya yang tadinya keriting pengen lurus. Nah yang lurus pengen keriting. Orang itu wangele setengah mati, saudara. Wangel. Yang kulitnya hitam pengen putih seperti siapa? Penyanyi terkenal itu Michael Jackson. Orangnya hitam dibuat supaya menjadi putih. Ya sementara, tidak akan bisa berubah. Itu sudah takdir, saudara-saudara. Yang bisa diubah adalah nasib. Kalau saudara punya keluarga, di dalam keluarga saudara rukun, aman, damai, sejahtera, berkatnya akan turun. Saya ingat perkataan Bunga, adiknya Darno. Sekian puluh tahun yang lalu ketika beliau memelihara bebek, banyak dulu bebeknya ya. Saya tanya, Bunga, bebekmu itu kalau bertelur itu berapa banyak? Jawabannya tidak berupa angka. Tergantung orangnya. Jadi kalau yang punya rumah itu ribut, bebeknya tidak bertelur. Loh ini naluri loh saudara-saudara. Ini realitas dan saya katakan baru tahu saya ilmu ini. Saya tanya, masa begitu? Iya Pak, kalau rumah tangga sedang ribut ada pertengkaran. Beda kalau ngomong keras tapi tidak bertengkar kan beda ya. Misalkan yang satu budek kan ngomongnya agak keras. Itu tidak masalah saudara-saudara. Tapi ketika ada roh negatif yang keluar dari seseorang, hewan saja bisa paham. Itulah yang menjadi penyebab berkat secara materi tidak turun dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara ingin berkatnya turun, yang punya keluarga hiduplah sehati. Ya, jangan bertengkar. Nasib tidak akan berubah. Jika melihat orang lain berhasil, jangan model seperti tokoh Nazi. Siapa tokoh Nazi? Adolf Hitler. Dia adalah menjadi pembantai manusia terbanyak di dunia. Saya barusan membaca riwayat hidupnya, berapa orang yang dibantai oleh Adolf Hitler. 11 juta orang, saudara-saudara. Dia sebetulnya bukan warga negara Jerman. Dia aslinya adalah orang Austria yang lahir pada tanggal 20 April tahun 1889. Tetapi karena hidupnya penuh dengan penderitaan sejak kecil, orang tuanya mendidik dia dengan didikan keras, kasar, sehingga dia hidup penuh dengan penderitaan dan banyak luka-luka batin. Singkat cerita, dia ke Amerika, dia melihat kehidupan orang-orang Yahudi di Amerika sukses. Timbul rasa iri hati di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia masuk di dalam dunia perpolitikan dan menjadi seorang pemimpin, dia membantai dengan cara yang biadab. 11 juta pembangkang dan homoseks mati melalui eutanasia. Saudara sudah tahu apa itu eutanasia? Eutanasia adalah mematikan orang dengan cara disuntik. Masih ingat enggak sih khotbah saya beberapa waktu yang lalu? Yang lebih mengerikan adalah orang-orang Yahudi aslinya ketika dia dimasukkan di kamp konsentrat. Saya melihat sendiri ketika saya ke Israel dan saya pergi ke New York. Saya sudah melihat museumnya. Museum di New York, Museum Holocaust,
kurang besar dibandingkan dengan yang ada di Yad Vashem yang ada di Israel. Itu ruangan segini itu bisa dimuati 5.000 orang. Semua disuruh berdiri berjejer di telanjang bugil, saudara-saudara. Sampai deprok saja tidak bisa, semua berdiri berjejer. Tidak ada space sama sekali. Kemudian dikeluarkanlah asap beracun, sehingga jutaan orang mati. Disebutkan orang yang mati sekitar 5 atau 6 juta orang. Di depan sudah dipersiapkan tungku besar. Orang yang mati langsung masuk ke tungku, dibakar menjadi abu. Mengerikan sekali. Dan dia sekarang pasti sudah ketemu dengan Tuhan. Karena itu mari kita belajar untuk mengubah nasib kita. Jangan iri melihat keberhasilan orang lain. Pelajari, saudara-saudara. Iya ya, dia kok berhasil begitu, itu apa sih yang menjadi penyebab dia berhasil? Orang banyak melihat saya sekarang enak. Artinya saya mengembangkan pekerjaan Tuhan, tidak ada gangguan. Tetapi untuk menjadi seperti sekarang saya mengembangkan pekerjaan Tuhan tidak ada gangguan, kan banyak yang tidak tahu. Khususnya yang baru-baru masuk, dia tidak melihat bagaimana penderitaan saya. Jadi yang dilihat jangan keberhasilannya, tetapi dilihat bagaimana menuju keberhasilan itu. Dan kalau saudara mempelajarinya, saudara pun akan menjadi orang yang berhasil secara materi. Tetapi kalau saudara yang dipelajari adalah kok bisa seperti itu, kenapa saya tidak, sehingga timbul rasa iri hati dalam hidup kita, maka kita tidak memiliki peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengerikan sekali, saudara-saudara. Padahal Adolf Hitler ini adalah dari kaum Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman. Dia bukan orang Jerman, pernah mau dideportasi dari Jerman karena dia tidak memiliki warga negara, karena dia melebaskan warga negara Austrianya. Tetapi ketika hatinya yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian, maka dia menjadi pembantai manusia terbanyak di dunia. Melalui kebenaran firman pada hari ini, Tuhan ingin saudara menjadi orang yang memiliki peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan itu letaknya bukan pada orang lain, tapi terletak pada diri saudara sendiri. Apa yang harus diubah? Konsep mind, konsep pola pikir kita. Jangan konsepnya pola pikir orang miskin. Jadilah konsep pola pikir orang kaya. Orang kaya itu apa? Rajin. Ada enggak orang kaya malas? Kalau malas itu identiknya dengan apa? Orang malas itu identiknya setiap hari ngapain? Tidur. Kayak engsel pintu, menghadap ke sana, nanti balik lagi ke sana, balik lagi ke sana, enggak selesai-selesai. Matanya ngantuk saja. Lawang seperti ini kok pengen hidup sukses? Itu hanya ada di mimpi, menjadi seorang raja, memiliki harta yang banyak. Giliran ketetesan air hujan karena bocor rumahnya, di dalam mimpinya kebanjiran, kelelep, dia terbangun. Oh, jebul mimpi. Bisa dipahami, saudara? Jangan mimpi tengah hari bolong. Mimpilah dengan impian-impian yang perkasa, impian-impian kehidupan orang yang berkelimpahan. Sekarang waktunya Tuhan akan memberkati saudara. Yang jadi masalahnya saudara siap atau tidak. Bukan mau atau tidak mau, siap atau tidak. Ya memang tergantung orangnya. Kalau saudara mau, Tuhan itu siap menyediakan berkat. Istilahnya begini. Saudara minta 1 gelas air, saya punya 1 drum air. Saya akan memberikan kepada saudara, karena saudara minta minum. Yang pertama dilihat itu gelasnya. Gelasnya kotor atau tidak. Kalau gelasnya kotor, saya memberi air, berarti saya meracuni saudara. Saya akan mengatakan bersihkan dulu gelasnya, nanti saya isi dengan air.
Ketika gelasnya sudah bersih, konsep pola pikir kita sudah berubah, baru saya kasih air yang 1 drum itu berkelimpahan. Tidak masalah bagi saya, airnya 1 drum. Jadi konsep kehidupan diberkati secara materi itu bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Siap enggak? Ubahlah mental saudara menjadi mental orang yang dipakai oleh Tuhan. Mentalnya orang yang hidup berkemenangan. Itulah mental orang yang memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti setelah ini ada pengumuman dari Pak Sarbojito. Bapak Sorgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini Engkau telah menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau ingin kami adalah orang-orang yang memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana hal itu diawali dari pengubahan konsep pikiran kami, sehingga kami tidak akan pernah hidup di dalam kesusahan secara materi, di dalam permasalahan-permasalahan hidup, maupun kami dalam keadaan sehat. Berkati seluruh jemaat yang telah hadir, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mendengarkan firman dari rumah masing-masing. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Dan sesampainya di rumah, ada di antara kami yang akan melakukan aktivitas apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yifarka Yahweh wiyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panah oleh kami kunika. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kami yasyam leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Hamashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha Adonai Yeshua Hamashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.